3D printing sekarang sudah semakin berkembang. Bahkan kini dalam dunia robotika, 3D printing sudah bisa digunakan untuk mencetak tangan, bahkan jantung buatan hanya dalam satu kali jalan. Perkenalkan, nama saya Joshua Theoleman Tobing, NIM 132210025. Dan di sini saya ingin menjelaskan mengenai VCJ. Pertama saya ingin bertanya dulu, apa sih jadinya kalau misalnya kita bisa cetak robot sama seperti kita mencetak foto tanpa merakit satu persatu bagian atau hanya menekan tombol dan hasilnya pun bisa langsung jadi. Inovasi ini kini sudah ada, bisa dilihat dari video yang ada di slide ini. Dan teknologi ini udah mengubah cara kita melihat sebuah robot dalam proses manufakturnya dengan teknologi Vision Controlled Jetting atau VCJ. Sekarang mari kita lihat tantangan utama dalam pembuatan robot yang dialami sebelumnya. Robot ini biasanya dibuat menyerupai makhluk hidup, sulit untuk dicetak karena kita perlu menggabungkan berbagai material yang lunak dan keras. Misalnya kita memiliki material lunak seperti lemak atau ada yang lebih keras lagi, daging, atau ada yang semakin keras lagi seperti tulang. Dalam aplikasinya seperti dalam sebuah robot, tentu itu susah di prosesnya. Jadi sekarang yang kemarin dibuat itu pencetakan 3D tradisional seringkali memerlukan perakitan manual. Perakitan manual ini dan sifatnya itu hanya terbatas pada material tertentu yang memiliki sifat yang seragam. Biasanya material sama, bahkan terkadang warnanya pun sampai sama juga. Selain itu, pencetakan struktur dari internal robot ini secara 3D printing sulit untuk dicapai. Karena memang masih ada tantangan yang besar untuk menggabungkan struktur-struktur yang kompleks dalam 3D printing, metode 3D printing yang lama. Maka dari itu, VCJ hadir sebagai solusi yang inovatif untuk memecahkan masalah ini. Tapi sebenarnya apa sih itu VCJ? Jadi, VCJ ini merupakan sebuah teknologi pencetakan 3D printing yang mana menggunakan pendekatan multi-material, berarti artinya banyak material. Yang mana dalam pendekatan ini, 3D printernya menggunakan sebuah kamera dan laser untuk memantau dan menyesuaikan proses pencetakan secara real time. Sistem ini pun memungkinkan kita mencetak bahan yang lunak dan keras dalam hanya satu langkah saja. Satu langkah saja dan tanpa merusakkan lapisan sebelumnya. Gak hanya itu aja, VCJ juga bisa memperbaiki setiap kesalahan yang terjadi selama pencetakan, memastikan sebuah akurasi dan presisi yang tinggi dalam proses 3D printing. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Karena VCJ ini terdiri dari tiga komponen utama yang bekerja secara sinergis untuk memastikan kualitas yang luar biasa dalam pencetakannya, baik dari segi proses maupun hasilnya. Pertama ada print module. Print module ini menyemprotkan tetesan tinta dengan ukuran yang mikroskopis hanya 100 mikron yang membentuk lapisan material dengan presisi tinggi. Setiap tetesan ini sangat terkontrol untuk memastikan lapisan yang terbentuk sesuai dengan desain yang diinginkan. Lalu, sama sebenarnya sedikit intermezzo. Jadi konsep VCJ ini sebenarnya seperti konsep inkjet printer yang mana ada pencetakan tinta, lalu ada curing um, dan hal itu bisa memastikan pencetakan sebuah hal. Bedanya kalau inkjet 2 dimensi dan kalau VCJ ini 3 dimensi. Nah, lanjut lagi. Selanjutnya ada UV lamp. UV lamp ini setelah lapisan tintanya ini disemprotkan ke wadahnya, UV lamp mengeraskan material tersebut secara instan dengan paparan sinar UV tentunya, yang mengubah tinta cair menjadi material padat, memastikan bahwa kekuatan dan ketahanan lapisan dalam waktu yang sangat cepat. Lalu ada pula scanner. Scanner 3 dimensi ini berfungsi untuk memantau permukaan objek selama proses pencetakan untuk memastikan bahwa dalam keberjalanan ini materi yang sudah dicetak itu
bisa dideteksi dan materi selanjutnya itu bisa dicetak dengan akurasi yang tinggi. Dan jika tidak ada kesesuaian, tentunya sistem ini dapat memberikan sebuah umpan balik untuk menyesuaikan proses pencetakan. Jadi, proses pencetakan ini dengan VCJ ini dimulai dengan pemindahan objek menggunakan kamera dan laser. Kamera dan laser ini terdapat yang memastikan bahwa posisi material dan ketebalan lapisan yang dicetak selalu akurat. Selain lapisan ketebalannya selalu akurat ini, jadi ketika objeknya dicetak, inkjet unit menyemprotkan tetesan material yang sangat kecil dan presisi, sedangkan UV curing ini langsung mengeraskan setiap lapisan. Salah satu fitur utama VCJ adalah kemampuannya untuk mencetak material lunak dan keras dalam hanya satu langkah, seperti yang tadi sudah berkali-kali dibilang, dan jadinya tidak perlu perakitan manual. Misalnya, dalam aplikasi ini yang sudah diterapkan adalah robotic hand, yang mana robotic hand ini bisa mencetak ligamen bahkan tendon dalam sekali cetak. Jadi langsung bersama dengan kerangka robotnya, menciptakan sebuah struktur yang lebih alami dan fungsional. Dengan feedback loop real time, jika misalnya ada penyimpangan selama proses pencetakannya, sistem bisa langsung menyesuaikan proses tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang cenderung bergeser, cenderung melenceng dari strukturnya, bisa dikembalikan lagi sesuai rencana. Jadi perbandingan dengan metode pencetakan 3D tradisional menunjukkan bahwa sebenarnya VCJ ini lebih efisien, fleksibel, dan precise. Dengan teknologi VCJ ini, sebenarnya bagaimana masa depan dunia robotics? Jadi dengan ada VCJ, robotika memiliki potensi yang besar. Teknologi VCJ bisa memampukan pencetakan robot dengan kombinasi bahan lunak dan keras tentunya, yang mana dalam pengaplikasiannya bisa dikembangkan untuk robot-robot seperti robot medis, misalnya tangan robotik dengan tendon dan ligamen yang lebih memungkinkan gerakan yang lebih alami, atau bahkan wearable robots seperti exoskeleton yang dapat mampu mobilitas manusia, karena mengingat juga bahwa exoskeleton ini membutuhkan sebuah fleksibilitas tertentu, tapi dengan kekuatan yang bisa kuat dan fleksibel sekaligus jadinya robotnya. Lalu dengan animatronics misalnya yang membutuhkan struktur internal kompleks untuk gerakan yang realistis dan fleksibel. Jadi VCJ ini juga membuka peluang untuk robot yang lebih adaptif dengan lingkungannya. Dengan struktur internal yang perubahan secara dinamis berdasarkan kebutuhan, memberikan kemampuan interaksi yang lebih baik dengan manusia dan lingkungan sekitar. Jadi sebenarnya itu saja penjelasan saya mengenai VCJ. Jadi untuk penjelasan ini saya yakin merupakan teknologi yang sangat menarik untuk dikulik lebih dalam. Jadi di sini saya ingin berbagi referensi-referensi yang saya kumpulkan. Pada dasarnya ini sebenarnya penelitian dari sebuah komunitas atau organisasi dari MIT yang bernama Inkbit, yang mereka berkolaborasi dengan ETH dari Switzerland. Nah, di sini saya sudah cantumkan referensinya. Semoga bisa dikulik-kulik lebih lanjut oleh semuanya. Dan mohon maaf jika saya ada salah kata.